optimisasi Microsoft Word untuk administrasi nih. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dita Chandra. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di Bali. Saya berasal dari Klaten, khususnya. Nah, teman-teman. Kak, Ya, di Putu, di mana itu? di apanya? Kerjanya atau Enggak, asal saya? asalnya itu Oh, berapa? Klaten. Klaten. Jadi Klaten itu Oh, uh, ya ada di tengah ya? tengah-tengah, ya Jawa Tengah, ada di tengah-tengah Jogja Solo gitu. Kalau nggak salah itu banyak pabrik rokok deh, tembakau. Ya, pabrik Hmm. tembakau banyak banget sih di Klaten. Ya Kak, lanjut Kak. Oke, saya lanjut ya. Aku mau tanya nih ke teman-teman, apa sih Microsoft Word itu? Ada yang bisa ngasih penjelasan secara singkat gitu nggak? Eh, Mungkin bisa bantu memberikan jawaban, Kak. Kalau Oke, menurut boleh. saya, Microsoft Word itu suatu perangkat lunak Hmm? dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat dokumen tulisan, berupa tulisan seperti itu, Kak. Oke. Bener itu. Ada lagi? Mungkin aku mau bertanya lagi nih sama teman-teman. Contoh biasanya tuh yang digunakan untuk Microsoft Word tuh contohnya tuh apa aja? Seperti apa aja nih? Gitu yang mau kita bikin nih untuk dokumen di Microsoft Word contohnya tuh apa aja gitu. Ada yang bisa Biasanya memberikan kejelasan? kalau Contohnya? saya pakai laptop tuh nulis cerpen atau puisi. Nah, itu salah satunya. Ada lagi? Membuat dokumen baru. Ya, contohnya tuh membuat dokumen baru apa Ibu Ella? Seperti apa? Kita mengetik apa, nanti kita simpan. Hmm, oke. Jadi benar ya semuanya itu. Jadi Microsoft Word itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software pengolahan kata yang dibuat dan dikeluarkan oleh perusahaan teknologi yang bernama Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu biasanya dipakai untuk mengolah dokumen yang berupa teks seperti surat, jurnal, makalah, lamaran pekerjaan, kemudian surat kerja. Nah, surat kerja, setelah itu buku, brosur, kartu nama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi Microsoft Word nih. Yang pertama, membuat dokumen baru. Membuat sebuah dokumen baru dengan cepat dalam bentuk apapun, seperti teks, tabel, grafik. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan grafik nih nanti di Microsoft Word. Tuh, sehingga terus kemudian dokumen gambar seperti surat, jurnal, laporan, makalah, serta buku. Nah, kedua tuh untuk fungsi Microsoft Word menyunting dokumen yang sebelumnya. Nah, jadi misalkan nih teman-teman punya dokumen atau pengen diedit atau salah pengetikan gitu, kita bisa gunain Microsoft Word untuk mengubah isinya dokumen tersebut gitu. Setelah itu membuat format baru untuk dokumen. Nah, Microsoft Word ini tuh memiliki banyak fitur yang sangat banyak dalam pemformatan dokumen. Mulai dari jenis huruf, jenis besar huruf, kemudian warna huruf, penomoran, rumus atau equation matematika, hingga ukuran kertas yang beragam. Selanjutnya, nah ini interface Microsoft Word atau
tampilan di Microsoft Word. Ini yang saya pakai kebetulan Microsoft Word 2021 gitu. Nah, di sini tuh pasti ada bagian bagiannya. Yang pertama itu ada quick access. Nah, quick access itu merupakan toolbar yang berisi tombol-tombol perintah secara cepat seperti save, undo, and redo. Nah, yang kedua itu menu bar atau tab menu. Nah, menu bar atau tab menu itu merupakan fasilitas yang berupa teks yang disediakan oleh aplikasi yang berisi perintah, kemudian terdiri dari file, home, insert, draw, design, layout, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ribbon. Nah, ribbon itu merupakan kumpulan menu bar yang memiliki tombol perintah di Microsoft Word yang terdiri dari tab menu, grup perintah atau command group, serta tombol perintah atau command button. Nah, yang di ribbon itu biasanya kayak paste, cut, copy, kemudian untuk huruf, untuk size huruf, untuk style huruf gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai create and manage dokumen. Nah, membuat atau mengelola dokumen. Jadi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama membuat dokumen atau create dokumen. Yang kedua navigate through a dokumen atau menavigasi melalui dokumen. Yang ketiga format dokumen atau memformat dokumen. Untuk yang keempat custom option and view dokumen atau menyesuaikan tampilan yang akan kita tampilkan di Microsoft Word gitu. Yang pertama nih untuk create dokumen. Yang kita lakukan untuk membuat dokumen yang pertama pastikan kita butuh dokumen kosong atau blank dokumen, teman-teman. Nah, jadi untuk stepnya, yang pertama kita bisa buka Microsoft Word. Setelah itu kita klik New dan kita pilih blank dokumen. Yang kedua, create a blank document using template atau kita membuat dokumen kosong menggunakan template. Nah, pasti kan ada beberapa tuh. Misalkan kita pengen bikin dokumen tapi pengen template-nya diubah gitu. Kita biasanya bisa memilih untuk step-nya Microsoft Word, kemudian klik Home. Setelah itu pilih More Template. Nah, teman-teman bisa pilih beberapa template seperti Bold Modern, Resume, Snapshot Calendar, atau Bold Modern Cover Letter gitu. Dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, open a PDF in Word for editing atau buka PDF untuk editing gitu. Nah, pastikan teman-teman tuh kadang menerima file berupa PDF nih, atau contohnya dokumen atau surat gitu berupa PDF. Nah, misalkan teman-teman pengen edit PDF tersebut pakai Microsoft Word, itu bisa banget teman-teman gitu. Jadi kadang kan misalkan kita ngisi sesuatu dokumen atau dikirimkan by PDF gitu, kadang kita bingung nih ngisi PDF tersebut tuh gimana gitu kan. Nah, untuk rapi, untuk dan bagusnya tuh kita bisa pakai Microsoft Word gitu. Nah, kadang kan kalau bikin terima dokumen PDF gitu, nanti kita bingung juga tuh pas ngedit. Misalkan kalau kita mau bikin edit online, pakai PDF gitu kan kadang tidak rapih atau tidak sesuai tuh. Kadang ada beberapa dokumen yang harus rapi, apalagi kayak pengisian
dokumen yang di bank gitu-gitu, biasanya kita bisa isi PDF tersebut lewat Microsoft Word. Nah, stepnya dan caranya tuh gampang banget. Nah, kita bisa pilih file, open, kemudian yang pertama kita buka Microsoft Word dulu. Nah, setelah itu kita pilih file open. Setelah file open, kita klik browse. Nah, kemudian kita pilih file PDF yang akan diedit dan klik open. Nah, mungkin nanti beberapa aku akan contohin ke teman-teman ya, gitu. Untuk praktek langsung gitu. Nah, untuk selanjutnya menyisipkan teks dari file atau sumber eksternal. Nah, atau insert text from a file or external source gitu. Yang pertama kita lakukan insert. Setelah itu kita pilih objek. Nah, selanjutnya kita pilih text from file gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya navigate through a document atau menavigasi melalui dokumen. Yang pertama, search for text atau mencari teks. Nah, kadang kita tuh di Microsoft Word, kita misalkan kita punya daftar nama atau daftar pengunjung atau daftar jatuhnya vendor atau daftar jatuhnya daftar vendor gitulah. Nah, teman-teman tuh bisa mencari di Microsoft Word itu pakai shortcut gitu. Jadi nggak harus kita harus scroll ngeliatin satu-satu gitu dari atas. Misalkan itu ada beberapa lembar, 3 atau ya 10 lembar gitu, kita bisa pakai shortcut gitu di Microsoft Word. Jadi itu menggampangkan kita dan lebih bikin efisien kita untuk mencari data gitu. Contohnya nih, kita mencari nama. Nah, nama kan pasti ada beberapa nama kita tuh sama gitu. Biasanya nanti bisa lebih spesifik gitu. Langkahnya, kita buka file yang di Microsoft Word itu. Setelah itu kita klik Home. Setelah itu Find. Kemudian ketik teks yang akan dicari. Nah, setelah itu di Enter. Nah, kita bisa shortcut. Nah, shortcut langsung atau bisa langsung nih, nggak usah kita harus klik Home, kemudian klik Find gitu. Jadi kita harus bisa shortcut dengan cara CTRL plus F gitu. Tuh. Kemudian insert hyperlink atau menyisipkan link di Microsoft Word gitu. Nah, misalkan kita bikin di Microsoft Word itu, kita bikin puisi atau bikin buku gitu. Misalkan nih, kita akan mencantumkan link. Nah, kadang pas kita bikin di Microsoft Word, misalkan kita bikin dokumen di Microsoft Word tentang keindahan Bali. Nah, pasti kita kan akan mencantumkan gambar tuh. Nah, kadang gambar itu kita dapat dari mana nih gitu. Kita bisa nyantumin linknya di bawahnya gitu. Jadi untuk stepnya itu kita bisa pilih insert, kemudian link, atau pilih dokumen atau file yang akan ditampilkan, kemudian klik OK gitu. Yang ketiga, create bookmark atau membuat penanda. Misalkan nih, teman-teman punya dokumen 15 lembar. Nah, setiap slide-nya itu teman-teman mau kasih nama nih, biar pas teman-teman nyari itu langsung ketemu nih gitu. Misalkan kayak
Yang pertama, teman-teman slide pertama itu dikasih nama Sonia, yang kedua itu dikasih nama Gary gitu. Itu bisa banget. Jadi untuk memudahkan teman-teman gitu, biar lebih efisien gitu. Nah, yang pertama kita bisa klik menu insert, yang kedua kita pilih bookmark, yang ketiga tulis nama yang diinginkan, kemudian add gitu. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, move to a specific location or object in a document. Nah, langkah yang kita lakukan, yang pertama kita buka menu home, yang selanjutnya kita klik panah pada find, kemudian go to and go to Word berdasarkan halaman dan lain-lain. Kemudian format dokumen. Format dokumen yang pertama modify page setup atau memodifikasi pengaturan halaman. Nah, yang pertama, langkah pertama kita lakukan, kita bisa buka layout, kemudian kita buka page setup. Setelah itu kita pilih yang akan diatur. Nah, kita bisa mengatur margin, kemudian paper, layout, terus orientation-nya gitu. Yang kedua, apply dokumen themes atau menerapkan tema dokumen gitu. Yang langkah kita lakukan, yang pertama kita pilih design, kemudian kita pilih themes. Nah, kita bisa pilih sesuai ketentuan dan sesuai teman-teman yang ingin teman-teman kasih di Microsoft Word gitu. Yang ketiga, insert header and footer. Menyisipkan header and footer. Nah, header and footer itu biasanya misalkan nih kayak kita bikin surat gitu. Kadang kop surat nih. Nah, kop surat itu biasanya kita bisa atur nih untuk header and footer-nya di atas dan bawahnya gitu. Jadi berapa senti untuk header and footer-nya gitu. Nah, caranya atau langkahnya yang pertama kita pilih insert, kemudian kita klik header and footer, setelah itu pilih template gitu. Nah, template itu nanti kita bisa sesuaikan tuh untuk ukurannya, untuk header and footer-nya gitu. Nah, setelah itu yang keempat, insert page number atau menyisipkan nomor halaman. Contohnya nih, misalkan kita bikin dokumen di Microsoft Word nih, kita bikin buku gitu. Nah, pasti kan ada halaman-halamannya nih tiap slide-nya gitu. Pasti itu berguna banget teman-teman gitu. Nah, langkahnya nih, teman-teman bisa ngasih nomor di halaman, itu bisa dicantumin juga di footer di bagian bawah gitu. Nah, langkahnya kita klik insert, kemudian page number, setelah itu pilih sesuai ketentuan. Jadi kita bisa pilih numbernya tuh bisa angka Romawi, bisa angka 1, 2 gitu, bisa 1.1 gitu, itu bisa. Nah, yang kelima itu format page background element atau format latar belakang halaman. Nah, itu tuh contoh kita bikin dokumen atau kita mau watermark nih, ada tulisannya. Nah, dokumen tersebut itu misalkan yang bikin di Putu Tumadana gitu. Nah, itu bisa banget nanti dicantumin di watermark di belakangnya gitu. Jadi kadang biasanya bisa diplagiat gitu ya, bisa ditaruh kayak watermark gitu. Nah, langkah yang kita bikin untuk format latar belakang halaman itu yang pertama desain, kemudian pilih watermark,
Setelah itu custom design. Nah, custom design ini kita bisa mengcustom tuh namanya atau siapa gitu. Nah, kita juga bisa pilih pack color. Nah, setelah itu kita pilih more color atau fill effect design. Nah, itu bisa nanti untuk efek, untuk colornya itu bisa kita edit gitu. Kemudian pilih pack border, setelah itu style, pilih color white gitu. Untuk selanjutnya custom option and view dokumen. Jadi yang pertama nih change document view. Kita pilih dokumen gitu. Nah, langkahnya tuh kita mau melihat dokumen itu biasanya kayak kita pilih view, kemudian pilih ribbon. Nah, ribbon itu read mode bisa untuk print layout, terus web layout, outline, or draft. Kadang misalkan kita buka Microsoft Word itu, kita pengen bacanya tuh modenya gimana nih. Kayak untuk ngecek dulu misalkan untuk print, kita ngecek untuk print layoutnya, terus web layoutnya gitu. Itu sesuai nggak gitu. Nah, yang kedua, customize view by using zoom setting. Atau kita bisa nge-zoom atau memperbesar dokumen kita gitu. Takutnya misalkan ada salah ketik gitu. Kita bisa ngecek gitu juga. Kita bisa nge-zoom nih. Itu kita bisa atur untuk di Microsoft Word gitu. Yang pertama, kita bisa klik view, kemudian pilih zoom. Setelah itu kita bisa pilih zoom to persen. Nah, bisa kita pilih 75%, 50% gitu. Nah, selanjutnya customize the quick access toolbar. Gitu. Yang pertama kita lakukan klik panah quick access. Kemudian pilih tools apa yang mau ditambahkan atau yang dikurangin di Microsoft Word. Yang keempat, split the window. Atau kita bisa buat di Microsoft Word itu kita bisa melihat nih yang slide pertama dan kedua gitu. Jadi kita bisa langsung lihat atas bawah gitu. Itu kita bisa menggunakan view, kemudian kita pilih split gitu. Yang kelima, add document properties. Nah, pilih file, kemudian kita pilih info, klik info. Setelah itu kita klik panah pada properties. And selanjutnya kita pilih advanced properties. Setelah itu kita pilih summary, terus input text, terus klik OK gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, chart di Microsoft Word. Nah, chart di Microsoft Word itu representasi visual dari data numerik atau informasi yang membantu untuk memperjelas dan mengkomunikasikan pola, tren, dan perbandingan dalam data dengan lebih mudah. Tuh, misalkan nih untuk kayak data, kita mau bikin data sales dari bulan Januari sampai Mei, itu bisa pakai Microsoft Word gitu. Dalam konteks Word, chart atau grafik disisipkan sebagai objek di dalam dokumen untuk menyoroti atau mengilustrasikan poin-poin tertentu. Nah, Microsoft Word ini menyediakan berbagai jenis grafik yang dapat teman-teman buat nih, seperti grafik garis, grafik batang, grafik pie, dan lainnya. Anda dapat menyisipkan grafik ke dalam dokumen menggunakan fitur Insert Chart atau Microsoft Graph. Gitu. Nah, biasanya nih untuk format pembuatan charts, nanti mungkin sambil kita praktek kali ya. Nah, biasanya kita untuk bikin format chart, itu kita klik insert. Nah, klik insert lalu kita pilih chart.
Nah, setelah kita pilih chart, kemudian insert chart. Nah, insert chart, kita pilih grafik atau chart nih. Nah, ini ada beberapa chart tipe. Misalkan kalian pengen yang column atau kalian pengen yang lain atau yang garis naik turun itu, terus bar itu kayak column, kalau column itu ke atas, kalau bar tuh menyamping ke arah kanan gitu. Nah, terus kita bisa bikin macam-macam untuk chart tipe, itu sesuai pilihan teman-teman gitu. Setelah itu kita pilih klik OK. Nah, setelah pilih klik OK itu nanti kita akan ada data chart, edit data chart melalui Excel. Nah, nanti akan ada tampilan Excel begini, kayak ini contoh ya, contoh untuk bulan, terus ini contoh income, terus expense, terus balance-nya gitu. Nanti kita bisa edit di situ gitu. Misalkan kita mau masukin kayak data sales itu, misalkan bulan, terus sales nama bulan, terus sales per bulan itu berapa gitu. Atau kita bisa menentukan nominalnya gitu. Setelah itu teman-teman nih juga bisa menggunakan chart filter atau memasukkan data yang akan menjadi grafik. Jika teman-teman ingin mengubah arah teksnya, caranya biasanya nih, ini contohnya nih grafik nih. Ini biasanya ada gambar kayak corong, tapi corongnya yang menghadap ke atas gitu. Nah, itu kita bisa klik, kita bisa filter untuk kita bisa filter ini, kemudian kayak format axis-nya kita nanti bisa filter. Teman-teman mau pengen pilih layout atau properties, itu nanti kalian bisa pilih di menu corong ini, yang berbentuk corong. Nah, di menu ini kalian bisa mengatur alignment, text direction, kemudian custom angle berupa derajat yang diarahkan. Nah, nanti ini contohnya, ini grafik ada kayak diagram batangnya, kemudian ada grafik juga. Ini nanti kita bisa atur sendiri gitu. Setelah itu kita akan belajar tentang use advanced word feature. Yang pertama, kita manage form, file, and control. Yang kedua, create and modify macros. Yang ketiga, perform mail merge. Nah, teman-teman, mail merge itu biasanya tuh dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Atau memberikan sedikit penjelasan gitu. Oke, berarti bisa aku lanjutin ya. Nah, manage form, file, and control. Biasanya tuh kita add custom file atau menambahkan template supaya otomatis gitu. Jadi di Microsoft Word, langkah yang kita lakukan, pilih menu insert, lalu klik explore quick, kemudian klik file, klik kategoris, lalu OK. Nah, kemudian kita bisa modify file property. Nah, ini contohnya gambaran untuk manage form, file, and control ya. Nah, modify file properties itu kita bisa pilih menu insert, lalu klik explore quick. Nah, contoh kita pilih menu insert, klik explore quick, kemudian kita klik file kategoris. Nah,
Di file kategoris itu kita pilih advanced file. Nah, advanced file, properties, lalu oke. Nah, ini di fill itu nih nanti kita bisa untuk file namanya tuh kita bisa ganti atau kita ubah gitu. Yang kedua, create and modify macros. Nah, macros tuh apa sih? Makros itu merupakan serangkaian perintah atau instruksi yang kita buat dan kumpulkan menjadi satu agar dokumen kita otomatisasi. Tuh. Nah, untuk create makros itu kita ada beberapa cara. Yang pertama, record simple. Nah, yang kita lakukan tuh kita klik view, kemudian pilih makros. Setelah itu record makros. Yang kedua, name simple macros. Langkah atau cara yang kita bisa pakai, kita bisa klik macros, kemudian pilih view macros, isi makro name, and create. Yang ketiga, edit simple macros. Nah, kita bisa edit untuk makronya dengan cara kita klik view, kemudian kita pilih makros, edit, setelah edit tulisan, save normal and close. Yang keempat, copy macros to other document or template. Nah, view macros, kalian pilih view macros, kemudian pilih macros, setelah itu kita klik macros, pilih makro yang akan di-copy atau di organizer. Setelah itu close file, kita buka open file. Setelah itu pilih file, selanjutnya copy dan close. Nah, yang ketiga, perform mail merge. Nah, jadi aku sempat tanya kan, mail merge itu apa? Nah, mail merge itu suatu tools yang ada di Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat dokumen yang isinya sama dan dibuat dalam jumlah banyak untuk dikirim banyak tujuan. Contohnya, kita mau bikin surat. Nah, misalkan kita di suatu instansi, di satu perusahaan, kita pengen bikin surat dengan nama penerimanya berbeda. Gitu. Misalkan kita disuruh bikin surat dan dikirimkan ke 50 orang. Gitu. Nah, kita kan nggak mungkin bikin surat atau nama setiap penerima itu manual kan, teman-teman. Nah, itu kita bisa gunain tools yang di Microsoft Word itu namanya mail merge gitu. Jadi nanti kita bisa cantumin namanya, alamatnya, kemudian nomor handphonenya dari masing-masing penerima surat tersebut. Jadi nanti di Microsoft Word itu, jadi kita pertama bikin formatnya surat tersebut satu format gitu. Kemudian nanti kita bisa bikin lewat mail merge ini nanti suratnya tuh jadi 50 gitu. Itu dengan nama-nama penerima yang berbeda gitu. Itu efisien banget untuk membantu teman-teman misalkan mau mengirimkan dokumen atau penerima dokumen banyak orang gitu. Nah, langkah atau cara yang kita pakai untuk menggunakan mail merge ini, yang pertama manage receipts list gitu, membuat daftar penerima dokumen. Nah, jadi biasanya kan kita teman-teman juga misalkan mau mengirimkan surat atau dokumen gitu pasti
ada di list nih, namanya siapa aja, alamatnya gitu. Nah, misalkan teman-teman udah ada listnya, itu mempermudah banget gitu. Misalkan kalau teman-teman belum ada penerimanya atau listnya, itu bisa buat di Microsoft Word juga gitu. Nanti bisa dimasukin atau disisipin di Melmert ini gitu. Nah, caranya kita membuat daftar penerima dokumen, kita klik My Link, kemudian kita pilih Select Recipient, setelah itu Ads, kemudian kita pilih Recipient List gitu. Nah, itu nanti kita bisa sambil aku praktekin ya, teman-teman bisa biar kalian bisa teman-teman nanti lihat gitu. Nah, yang kedua tuh insert merge file. Apa saja sih yang kita ingin tampilkan yang di Melmert-nya gitu. Maksudnya misalkan untuk suratnya itu misalkan contoh namanya, alamatnya, nomor handphonenya, nanti kita bisa atur apa yang mau kita tampilkan. Gitu. Caranya kita pilih My Link, kemudian insert merge file, kemudian kita pilih database and insert. Yang ketiga preview merge results gitu. Nah, jadi sebelum kita kirim gitu, kita bisa preview dulu nih, kita bisa cek-cek dulu nih apakah ada salah atau gimana gitu. Nah, kita bisa klik menu My Link, kemudian preview result gitu. Nah, yang keempat nih, create merge document label and envelope. Nah, biasanya kalau kita bikin surat itu kan biasanya kita bisa bikin juga nih untuk amplopnya gitu di Microsoft Word itu juga bisa banget teman-teman nanti. Nah, caranya tuh kita bisa klik menu insert, kemudian pada ribbon text pilih text from file. Setelah itu teman-teman pilih beberapa file yang akan digabung. Nah, selanjutnya insert my link. Setelah itu pilih envelopes, isi envelope option, kemudian new document my link. Selanjutnya klik label. Nah, terus new document, terus kita pilih new document, use advanced word feature perform Melmert itu. Nah, selanjutnya kita akan mungkin sambil praktek ya, sambil aku praktekin untuk yang Melmert gitu. Sebentar. Aku sambil share screen. Nah, oke. Jadi kita akan mencoba praktek nih tentang Melmert. Yang pertama tadi manage recipient list. Nah, atau membuat daftar penerima dokumen. Yang pertama, Maaf, sebelumnya
Ya, Share screen-nya kalau di saya belum ada di Word. oh belum ada di Word. Sudah. Untuk yang lain, apakah sudah kelihatan? Atau saya stop dulu ya, nanti mungkin saya ulangin dulu. Uh, Coba saya share screen ulang. Sudah ada, Nih? Ya udah. Oh ya, Sudah Kak. oke. Jadi untuk yang pertama nih, manage recipient list atau membuat daftar penerima dokumen. Nah, teman-teman nih bisa klik menu My Links yang di Word. Kita klik menu My Link, kemudian kita select recipient. Nah, select recipient tuh ada di sini nih. Nah, kita klik ini. Nah, misalkan teman-teman udah ada listnya. Misalkan teman-teman udah ada list nama penerima dokumen, teman-teman bisa gunain nih use an exiting like list gitu. Nah, jadi nanti bisa teman-teman ambil dari dokumen teman-teman. Nah, misalkan kebetulan saya belum ada nih gitu. Kita bisa bikin daftar listnya, kita langsung select recipient, kemudian kita pilih tab new list gitu. Nah, ini biasanya tampilannya begini teman-teman. Nah, ada title, ada first name, last name, company, kemudian address, city gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa isi, misalkan nih kita mau bikin, kita bikin 2 contohnya. Kita bisa bikin new. Nanti yang pertama contoh Mister atau Pak gitu. Pak, Mister aja ya. Contoh ini buat Bapak nih. First name-nya yang namanya Pak Pak Bayu. Nah, nama last name-nya atau nama akhirnya misalkan Pak Bayu Santoso. Misalkan Pak Bayu Santoso. Ini untuk company-nya, nah contohnya kosongin gitu ya. Misalkan nih kita mau nambahin, nah kita bisa tambahin new entry. Nah, ini misalkan yang kedua nih, kita pilih Ibu. Nah, title-nya Mrs. Kemudian Ibu Marla, nama depannya. Nama terakhirannya Ibu Marla Sutejo gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa nih udah ada nih teman-teman udah bikin list, misalkan contoh kita mau bikin 2 nih gitu. Nah, sudah, setelah itu kita klik OK. Nah, klik OK itu teman-teman. Nah, sebentar. Nah, klik OK. Jadi teman-teman nanti biasanya kalau mau bikin list penerima, biasanya kita harus simpen dulu nih gitu. Contohnya ini kita dokumen namanya kita namain di, coba ini saya simpan di sini, dokumennya kita namain nama gitu. Nah, kita save. Nah, kita save. Kemudian kita pilih add and edit, kan itu kita udah tuh. Yang pertama udah kita lakuin, yang kedua itu insert merge file. Apa saja yang akan ditampilkan. Nah, kita bisa pilih my link, kemudian kita pilih insert uh,
merge file. Nah, insert merge file ini, insert merge file. Kemudian kita pilih, nah kita bisa menampilkan bisa title, first name, last name, company. Nah, itu kan tadi kita cuma ngisi title, first name, last name, sama company name gitu. Nah, setelah itu kita misalkan kita pilih title, kita pilih first name, terus kita pilih last name. Nah, contohnya ini ya. Ini, kemudian kita pilih database dan insert gitu. Nah, untuk tadi, sebentar, saya sambil minum ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tadi kan ada filenya di code. Insert, terus kita cari nama. Kemudian pilih database, terus insert. Ini kita bisa tambahin title, first name, last name, company name. Kemudian kita pilih ini username setting list. Kemudian kita pilih screenshot ini open. Coba pilih dari sini deh. Setelah itu kita pilih database. Setelah kita pilih database, insert. Nah, teman-teman, bentar, review juga. Saya coba. Nih, teman-teman bisa pilih satu atau dua kan teman-teman. Tadi ada namanya Bapak Bayu Santoso. Nah, kita bisa, tadi kan kita insert merge file. Kita tadi pilih title, first name, last name, kemudian coba kita cek di preview result. Nah, di preview result itu ada Mr. Bayu Santoso. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk beli putu, apakah ada yang mau ditanyakan beli putu? Ini di laptop saya Tidak udah muncul ya? Atau gimana? Microsoft Office, udah nggak pakai Microsoft Word dari Microsoft Office, tapi saya pakai WPS dan ini bahasanya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia semua gitu. Cuma agak lain sih sama yang dipakai kakak tadi itu. Oh, untuk yang di tampilan WPS-nya ya?
Mungkin nanti untuk di tampilan WPS-nya tuh biasanya sih berubah namanya gitu, Bi. Ada beberapa yang nggak kayak Microsoft Word ya. Kalau Microsoft Word mungkin itu jatuhnya lebih ke user apa handphone only gitu loh, kayak user only gitu. Terus tapi bisa juga kita buka nanti di eh, laptop gitu. Gitu beli. Beli juga Beli juga bisa download pakai nanti di handphone itu bisa juga pakai Google Docs. Nah, Google Docs dan bisa juga pakai Microsoft Word gitu. Nah, tapi untuk Microsoft Word biasanya itu agak besar ya untuk kapasiti penyimpanannya gitu. Nah, sebenarnya Microsoft Word dan Google Docs itu sebenarnya sama juga uh, untuk penggunaannya gitu. Mungkin nanti untuk misalkan nih nanti saya kan kita nanti akan bahas tentang surat-surat juga ya nanti gitu. Mungkin nanti bisa pakai pakai Microsoft Word gitu atau pakai Google Docs gitu. Nanti untuk WPS coba nanti saya cek juga untuk tampilannya gitu. Tapi untuk yang saya share screen masih kelihatan teman-teman? Ada yang lain ditutup? Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nah, ini untuk penamaannya. Nama. Misalkan untuk selanjutnya saya screen untuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, teman-teman, apakah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan? Belum, Kak. Belum. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu surat. Nah, surat. Nah, surat teman-teman. Nah, surat kan ada beberapa surat. Ada surat resmi atau surat legal, ada surat pribadi, kemudian ada surat dinas, kemudian ada surat bisnis gitu. Nah, surat itu untuk zaman dulu kan kita pakai surat untuk komunikasi ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang kan udah zamannya teknologinya udah canggih nih. Biasanya kita eh, komunikasi lewat WA, terus lewat Instagram. Jadi lebih diperluas gitu. Nah, surat itu adalah media komunikasi yang tertulis yang digunakan untuk mentransfer pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, pesan dalam surat biasa bisa berupa pemberitahuan, permohonan, ajakan, penawaran, atau komunikasi lainnya, dan bisa ditujukan kepada individu, kelompok, atau organisasi. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, untuk surat contohnya surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja bedanya aja ya. Ya, perbedaan antara surat
legal atau surat resmi sama surat pribadi itu apa aja sih yang membedakan gitu? Apakah ada teman-teman yang bisa memberikan sedikit penjelasan gitu? Surat legal atau surat resmi itu biasanya berisi apa aja? Dengan surat Izin menjawab, Kak. ya, Febri. Mungkin perbedaannya untuk surat pribadi sama surat resmi itu biasanya surat resmi itu ada kop surat gitu sih harusnya, Kak. Sama nomor Ya. surat seperti itu di bagian atasnya. Kalau surat pribadi harusnya nggak isi. Oke. Itu bisa. Kemudian biasanya kalau surat legal itu juga dikeluarkan atau dibuat oleh instansi atau dinas gitu atau kantor gitu. Nah, biasanya tuh untuk surat penawaran nih. Nah, teman-teman, surat penawaran misalkan nih, surat penawaran itu misalkan kita mau menjual atau menjual produk kita nih. Kita wajib memberikan surat penawaran. Nah, bahasa lain surat penawaran itu biasanya kan quotation nih. Nah, biasanya untuk surat penawaran itu harus disetujui oleh vendor. Misalkan nih, kita ngasih surat penawaran. Nah, untuk balasan surat penawaran itu kita yang dilakukan oleh vendor itu harus membalas surat tersebut atau tidak gitu. Itu biasanya kadang kan kalau surat penawaran itu biasanya kita menawarkan barang. Nah, menawarkan produk atau barang kita kan kadang ada negosiasi, teman-teman. Kayak mungkin harganya lebih diturunkan, terus diubah, atau mungkin ada vendor-vendor atau supplier dari tempat lain yang mungkin harganya lebih kecil ya teman-teman. Nah, misalkan nih surat surat penawaran itu, misalkan berarti kan harus ada surat konfirmasi nih teman-teman dari klien kita. Nah, biasanya kayak surat konfirmasi itu memberikan suatu, berarti kayak klien kita tuh terima nih, oke nih dengan deal dengan harga sekian gitu. Nah, biasanya kayak di surat penawaran itu biasanya kita ada kayak term of payment atau pembayarannya gitu. Biasanya gitu. Nah, aku mau sedikit tanya sama teman-teman. Beberapa mungkin yang di kantor atau di perusahaan biasanya kan kita bikin surat beberapa surat nih. Nah, aku mau tanya, ada teman-teman nih, apakah ada yang pernah membuat surat lamaran kerja gitu? Boleh dibantu teman-teman? Udah Apakah pernah pernah? buat surat lamaran kerja. Nah, oke Bu Ella. Nah, biasanya tuh surat lamaran kerja itu biasanya yang kita cantumkan tuh di surat lamaran kerja tuh apa aja sih Bu Ella? Gitu. Ya, itu CV dan juga pengalaman kerja. Di dalam CV itu tentang pengalaman kerja. Itu yang dicantumkan. Yang dicantumkan. Oke, itu bisa. Kemudian untuk surat lamaran kerja itu termasuk surat yang resmi atau surat pribadi gitu jatuhnya. Surat pribadi. Resmi tapi pribadi kan. Nah,
Oke, terima kasih Bu Ella. Untuk selanjutnya, beberapa contoh surat. Nah, ini contoh surat ya. Nah, yang pertama tuh surat penawaran. Nah, surat penawaran tuh digunakan untuk memberikan penawaran kepada pihak lain, seperti penawaran harga produk atau jasa. Contohnya, teman-teman semua mempunyai produk nih atau mau memasarkan produknya teman-teman, bisa juga kita bikin surat penawaran, kemudian kita kasih ke perusahaan, itu kita menawarkan nih produk apa aja yang kita jual gitu, kemudian atau jasa gitu. Mungkin bisa juga buat perbandingan harga gitu, buat nanti kliennya gitu. Biasanya itu dipakai untuk menawarkan harga produk yang teman-teman punya gitu. Pasti kan misalkan kalau mau produk kita diterima gitu kan, pasti kita juga harus memberikan penawaran harga nih ke klien untuk deal-deal harga gitu. Terus harganya kita sesuai apa enggak dengan klien tersebut, atau mungkin bisa juga kita memberikan opsi untuk produk kita bisa harga diturunkan, atau mungkin bisa kita kasih promo atau semacamnya, itu kan juga bisa, itu juga bisa dicantumkan di surat penawaran. Nah, teman-teman, untuk surat penawaran dan quotation itu bisa hampir sama ya mungkin. Jadi quotation itu juga kita mencantumkan nama produk kita, kemudian harganya, kemudian cara pemesanannya, terus kayak harga produk kita sama atau tidak, atau mungkin ada dari vendor atau supplier lain atau dari instansi lain gitu, itu bisa harganya berbeda juga gitu. Biasanya nih karena saya kerja sebagai accounting dan admin juga, salah satu restoran di Bali gitu, biasanya kayak orang sales nih biasanya kadang ketemu kita untuk nawarin harga atau produk yang mereka jual nih gitu. Biasanya mereka menanyakan untuk harga, misalkan di produk di dia misalkan minyak nih, minyak itu harga 1 liter bisa dapat 15.000. Nah, kemudian di supplier lain bisa dapat harga 14.000 atau 14.500. Nah, biasanya kayak sales yang sebelumnya itu, oh bisa mereka kayak menego harga gitu. Oh berarti kan di supplier A dia dapat harga 14.500. Nah, di supplier B ini dia dapat 15.000. Nah, supplier B ini bisa dia mengejar untuk penjualannya dia itu dengan cara, oh oke nih Bu, kita bisa kasih harga per liternya, per minyak 1 liter dengan harga 14.200 gitu misalkan. Nah, itu biasanya ada di surat penawaran harga produk atau jasa gitu biasanya. Nah, yang kedua surat pesanan. Surat yang digunakan untuk memesan barang atau jasa kepada pihak penjual atau pemasok. Ini bisa disebut juga kayak jatuhnya kayak PO juga ya teman-teman. Misalkan nih kayak kita open PO nih, biasanya di kantor kayak, karena sekarang kayak surat pemesanan tuh kadang jatuhnya lebih agak nggak legal sih, lebih kayak terlalu apa ya, terlalu kayak harus ada surat pesanan nih, misalkan kita harus memesan produk. Nah, biasanya ada perusahaan yang cuma mengkonfirmasi dengan mengirimkan PO gitu,
kepada supplier tersebut gitu. Misalkan kita mau PO mau PO minyak berapa liter gitu. Nah, itu bisa kita pakai PO juga gitu untuk kita pesan barang gitu. Karena beberapa supplier kadang mereka mau memproses pesanan kita dengan menerima PO terlebih dahulu. Gitu. Yang ketiga, surat konfirmasi. Nah, surat konfirmasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi suatu hal seperti konfirmasi penerimaan pesanan, konfirmasi kehadiran, atau konfirmasi pembayaran. Nah, contohnya tuh kayak konfirmasi kehadiran misalkan nih. Nah, surat konfirmasi misalkan kita ke sekolah nih, ke sekolah anak kita atau gimana. Biasanya kan kita ada konfirmasi kehadiran tuh. Biasanya kadang surat undangan tersebut harus dibawa lagi untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Terus misalkan kayak kita mau bayar SPP atau itu kan pasti ada kayak konfirmasi pembayaran, harus ada kayak dokumennya yang dibawa gitu. Yang keempat, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja digunakan untuk melamar posisi tertentu di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, biasanya teman-teman yang mau mencari kerja biasanya kan mempersiapkan CV, menyiapkan surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja itu apa saja sih yang dicantumkan? Nah, misalkan kalau kita sudah punya pengalaman, biasanya CV. Kemudian ada kayak paklaring, contohnya. Kemudian biasanya kayak data-data yang diperluin tuh di surat lamaran kerja tuh, contoh fotokopi KTP, terus kemudian fotokopi sertifikat, foto, kemudian alamat teman-teman, kemudian kontak. Nah, kontak itu bisa handphone, bisa melalui email. Nah, gitu biasanya. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi Microsoft Word tuh sudah itu saja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih tentang Microsoft Word. Mungkin nanti kalau enggak nanti mungkin aku selingin sama ada beberapa praktek gitu. Nah, aku mau tanya, ada teman-teman ada pertanyaan tentang Microsoft Word ini? Mungkin kalau enggak nanti sambil aku selingin untuk praktek gitu. Dari kayak pembuatan chart gitu, teman-teman. Oke, diputus? Ya, Kak. Putus semuanya, oke. Halo Kak. Nah, halo. Mau nanya sih Kak, aku cuman mau nanya ini terkait dengan halaman itu penomoran halaman itu aku masih bingung Oh, untuk buat penomoran halaman. kan di buku itu biasanya cover itu nggak ada halaman terus halaman berikutnya itu pakai Romawi terus baru halaman satu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya? Untuk itu kita sekalian praktek kali ya. Sebentar. Sambil share screen untuk. Nah, biasanya kayak yang cover letter gitu, yang paling bagian depan tuh biasanya kayak nggak ada ya nomorannya gitu Iya ya. Kak. Oke, mungkin sambil ntar aku stop share dulu, sambil buka, sambil share screen ya. Sudah kelihatan teman-teman? Untuk Microsoft Word-nya, mungkin untuk penomoran nih, format dokumennya. Nah, kita biasanya pilih insert, kemudian
Kita pilih pack number. Nah, ini pack number. Nah, ini tuh kita bisa pilih format pack number. Misalkan nih, kita mau pilih top of page. Kita pilih format pack number. Kemudian kita pilih subtomnya, misalkan contohnya 1. Oke, nah, kita cek dulu nih. Nah, misalkan ini kita pilih yang ini. Nah, ini contohnya. Ini kan pasti ada tuh nomornya di halaman 1 ya. Ini ada nomor 1. Nah, kita bisa tambahin lagi nih di halaman 2. Nah, ini halaman 1 sama halaman 2. Tuh. Kita pengen hilangin halaman 1 aja nih. Nah, ini misalkan kalau cuma 2 halaman, kita bisa ini different event page. Jadi biasanya, nah ini kan yang nomor 2 nggak ada yang malah hilang. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk di sini. Jadi kita bisa edit di bagian pack number, format pack number. Kemudian kita bisa pilih bukan ini. Untuk yang ini biasanya kita bisa bikin di bagian, nah misalkan pack number current, bentar, format heading 1 suratnya ini misal nah ini 1, 2. Contoh ini cover, kita ketik cover. Kita ketik isinya. Page ini number, pilihannya kita format pack number. Nah, untuk di bagian 2 biasanya kita pilih bottom.
number, pilih ini bisa kita pilih di bagian format. Ini yang heading 1 itu biasanya nggak dipakai. Jadi bingung saya. Bentar, teman-teman. Mungkin saya bisa bantu, Kak. Oke, aku agak bingung. Biasanya itu, oke, tadi untuk beli apa ya? Saya Boleh. boleh bantu. Oh, oke, boleh. Ini ya, bentar ya, bentar. Hmm. Saya coba share screen ya. Oke, bentar. Saya offin dulu yang Oke. Untuk beli haji. Sebentar. Buat. Tapi kayaknya beli foto dia keluar deh. Katanya listriknya mati. Oke. Bentar. Ada nggak kelihatan? Oh, kelihatan. Oh iya, oke. Udah. Ketemu juga nih saya. Oke, udah? Sambil dibantu juga, beli adik boleh? Oke, Pak. Ini ya. Oke. Ini misalnya ini covernya ya halaman 1. Kita pergi ke akhir teks. Ya. Kemudian taruh kursornya di akhir teks. Kemudian di layout. Ya. Kemudian klik break. Ya. Terus next page. Ya. Nah, kan ini pasti akan keloncat kayak gini. Ini Itu tinggal hapus saja. Nah, biar kembali. Nah, kemudian baru kita isi halamannya. Nomor halamannya langsung aja. Saya mau halamannya. Bentar. Saya mau langsung tambah nomor halaman. Mau saya error. Ya. Oke. Insert page Pilih number. di kanan beli. Mana page number? Di tengah. Ya. Dekat header footer. Nah, ini harusnya Ya. semua halaman Sama keisi. kan? Diisi. Ya, kan keisi. Kemudian kita mau hapus yang Pertama ini. nih, karena pertama kan cover letter gitu Ya. contohnya. Mau hapus yang ini kan. Mana dia? Di blok. Nah, tinggal hapus. Hyperlink. Kemudian ini masih kehapus ya. Ya, masih terhapus. Belum ke, kayaknya belum ke break tadi kan. Breaknya ya. Iya, kayaknya belum ke break bentar. Ya. Dan di breaknya belum.
Belum ke break berarti. Ya, ke layout. Kita pilih break. Break next page. Nah, ini buat udah kan ini bentar. Ya, Soalnya harus di break pilih. button. Nah, bisa disesuaikan tuh. Yang Iya. atau di samping kanan kiri. Terus formatnya format Page page number, number. ya. Kita start mulai di halaman 2. Di Start halaman page. 2. Oh, kalau mau hapus berarti kita hapus yang kedua nih, Kak. Iya. Nah, ya berarti kita hapus yang ini. Yang ini. Mana dia? Yang ini ya, halaman Ya, 2. yang kedua. Nah, ini linknya ini dimatikan. Ya, link to Link. itu. Nah, ini linknya dimatikan. Terus formatnya kan mau pakai yang Romawi. Romawi. Itu bisa dipilih di number format. Gimana nih? Nah, yang ini. Start at 1. Nah, ini kan. Ya. 1, 2. Nah, tapi yang ini belum pertama kehapus. Belum bisa kehapus. Pak. Hapus. Nah, udah kehapus. Jadi berarti harus di break. Di break dulu, break ya. Ya. Setiap misal mau pergantian format atau pergantian format page numbernya harus di break dulu. Nanti kalau di halaman 4 mau pakai nomor angka yang nggak pakai Romawi, berbeda itu juga bisa. Berarti harus di break lagi di sini. Ya. Nah, itu aja sih, Kak. Jadi untuk beli foto kelempar ya? Iya, kayaknya kelempar. Oke. Terima kasih banyak, Kak Aziz. Untuk teman-teman yang lainnya, sangat membantu banget ini Bi Aziz. Untuk teman-teman yang lain? Kak Darsan? Lempar juga nih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ditanyakan nih tentang Microsoft Word? Nah, ini di foto Sumadana. Kak, tadi saya coba cari-cari ternyata pakai WPS bisa. Cuma ini WPS saya udah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mungkin nanti untuk yang WPS-nya bisa sih, B. Cuma mungkin untuk terjemahannya, untuk bahasa Indonesianya nanti bisa nanti sambil saya bantu juga coba ya. Ibu tuh ada yang ditanyakan, Bu? Untuk saya Bu, saya Kak bisa nggak? Cuma untuk beli foto untuk penggunaan di handphone memakai VPS ya? Untuk Kak Darson, ada pertanyaan, Kak? Halo Kak. Oh iya, halo. Ya. Gini Kak, misalkan di Word itu, di Word kan setelah ketik. Nah, gimana di Word itu nanti kita bisa buat link? Oh, untuk linknya ya. Tadi mungkin aku sambil
praktek ya teman-teman untuk pembuatan link tadi. Tadi kan sempat aku bahas untuk yang hyperlinknya tadi ya. Iya, Kak. Nah, mungkin aku sambil praktekin ke teman-teman untuk membuat link gitu. Atau nyisipin link di Microsoft Word gitu. Oke, terima kasih Kak Darson. Mungkin aku sambil share screen ya. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Mungkin gini, untuk menampilkan link, misalkan kita bikin cerita atau cerpen atau artikel, misalkan artikel. Nanti misalkan kita mau menampilkan gambar atau kita nyisipin link nih, teman-teman. Nah, ini biasanya kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih nih berikut kan ada link, tulisan link. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita bisa ngecek di folder kita. Misalkan contoh nih, di folder saya, misalkan contoh kita mau nge-link, memasukkan link untuk ini nih, optimisasi Microsoft Word untuk administrasi. Kita klik aja, kemudian kita klik OK. Nah, berikut linknya yang bisa dicantumkan di Microsoft Word gitu. Jadi teman-teman bisa nyantumin link berikut nanti dari folder teman-teman seperti tadi sebelumnya. Tadi untuk tadi yang bertanya tadi yang bertanya tadi Kak siapa ya? Bentar. Ya Kak, ini kan saya udah cari-cari, ternyata mailing listnya udah ketemu. Melmertnya. Bahasa Indonesia. Ya. Bisa nggak ulang lagi tuh Kak, apa mungkin ada kemiripan gitu loh Kak, yang mailing penggelembungan mailing itu loh. Untuk yang Melmert ya. Iya. Coba nanti sambil kita praktek lagi nanti. Kak, tadi untuk Kak Darson, untuk ini yang hyperlink untuk penempatan kita nyantumkan link di Microsoft Word, apakah sudah cukup jelas atau mungkin saya ulangin lagi atau gimana? Udah pas, Kak. Paham. Oke. Berarti nanti bisa dipraktekkan ya, misalkan teman-teman nih mau naruh link di Microsoft Word gitu. Oke, untuk Liputu kita akan ke mailing. Ke mailing. Coba nanti sambil Liputu mau membuka di WPS ya. Oke. Nah, gimana? Dipakai WPS aja biar nggak download lagi apa-apa gitu, biar ini ada kemiripan soalnya. Oke, misalkan nih untuk yang mailing nih kita mau kirim surat kan ya, kita harus punya data dulu. Nah, biasanya kita kalau di Microsoft Word tuh kita klik mailing terlebih dahulu, kemudian apakah sudah ketemu tadi beli putu? Sudah ya, sambil itu ya. Nah, kemudian kita select partisipan. Nah, di WPS-nya apakah sudah ada? Bagaimana? Bahasa Indonesia apa tadi? Kita pilih select recipient atau pilih
Ya, yang partisipasi. Coba saya sambil download VPS ya. Coba sambil saya lihatkan atau saya share screen juga sebentar. Atau saya bisa buka VPS untuk VPS Office. Nah, coba sambil handphone saya tuh ada VPS. Coba sambil saya cek untuk tampilan yang di VPS juga. Untuk yang tadi Dipu tuh sudah ketemu untuk yang itu tab new list itu. Ntar saya ganti bahasa dulu Kak. Oke, sambil kita tunggu, coba saya cek handphone untuk tampilan di VPS ya. Tampilan di VPS. Saya belum punya VPS. Udah ketemu ya? Oh, mungkin sambil aku terangin juga ya di Microsoft Word ya begitu. Ya. Ya, oke. Nah, jadi untuk di mailing ini kita bisa menambahkan untuk list penerima dokumen kita gitu. Misalkan kita udah punya atau menambahkan, kalau kita belum punya daftar listnya, kita bisa menambahkan pakai tab new list. Kalau misalkan kita udah punya datanya, kita bisa gunain use an existing list gitu. Misalkan contoh ini list nama. Saya sambil setelah itu edit, misalkan edit recipient list nih. Nih, ini kan tadi yang saya pilih nih, tadi yang list yang saya pilih listnya, ini ada Pak Santoso, Pak Bayu, dan Bu Marla Sutejo. Jadi nanti kita bisa filter atau kita bisa short namanya di sini. Misalkan ini yang kita bisa pilih nih, misalkan kita mau kirim dokumen tersebut bisa kedua-duanya ke Pak Bayu atau Bu Marla atau bisa satu orang aja gitu. Misalkan contoh nih saya mau mengirimkan ke Pak Bayu, jadi kita checklistnya Pak Bayu saja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita harus insert merge. Sebentar, ini aku. Setelah itu kita insert merge file gitu. Nah, kita pilih ini. Nih. Untuk title, terus first name, tadi sama last name. Nah, jadi kan ada namanya nih, Mr. Bayu Santoso. Gitu. Nah, misalkan dua-duanya nih, sama tadi Ibu Marla, saya bisa tambahkan di edit, kita pilih edit recipient list, terus kemudian kita pilih
yang Bu Marla kita checklist. Gitu. Nah, ini bisa berubah. Atau dua-duanya kita bisa pilih untuk atau first name sama last name. Nah, untuk yang ini untuk beli putu sudah ketemu atau belum sih? Masih belum sih, mungkin Bentar. saya download Google Dokumen, mungkin Ya. Google Dokumen sama ya. Ya, Password. Google Dokumen sama sih untuk penggunaannya, hampir sama. Cuma mungkin tampilannya untuk yang di VPS dengan yang Microsoft Word sama di Google Docs itu mungkin agak berbeda. Coba saya sambil buka di VPS juga. Oke. Tapi mungkin nanti untuk pengaplikasiannya, untuk penggunaannya tuh hampir sama sih, Bli. Untuk yang Microsoft Word, Google Docs sama untuk VPS. Jadi VPS itu mungkin kalau ke handphone kan lebih kecil untuk size itunya penyimpanannya. Oke. Iya. Oke. Bisa. Mungkin sambil aku lanjut kali ya. Nah, ini kan tadi ada 2. Bentar. VPS aku nggak bisa ya. Mungkin nanti untuk yang di VPS aku akan coba juga untuk tampilannya gimana. Nah, untuk yang ini, yang dari Microsoft Word, untuk beli putu cukup jelas atau gimana, Bli? Ya, lanjut aja Kak, praktek Kak. Saya sambil cari-cari apa, ngecek atau nyari kemiripan itu Kak. Nanti mungkin bisa kontak aku juga sih, nanti aku kasih minta bantu ke teman-teman, ke Kak Ganis atau Bli Wisnu untuk nanti bisa kontak aku, misalkan ada yang mau ditanyain nih, gitu. Nanti aku coba buka juga untuk WPS juga gitu, untuk cara tampilannya gimana gitu. Mungkin aku lanjutin untuk share screen untuk Q&A-nya nih. Teman-teman masih ada pertanyaan untuk Q&A season ini? Masih ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung nih? Mungkin nanti kalau masih belum jelas bisa kontak aku juga sih untuk di apa di sesi Microsoft Word ini. Mungkin kalau enggak nanti mungkin aku bakal kasih kayak shortcut gitu untuk penggunaan Microsoft Word nanti. Mungkin nanti akan aku minta tolong Kak Dani atau Bu Wisnu untuk dikirimkan di grup untuk Microsoft Word gitu, teman-teman. Masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas mungkin? Oke. Ketemu cuma nggak bisa kebuka dia. Gimana Bli? Belum bisa kebuka ya? Enggak, belum bisa kebuka sih. Oke. Nanti sambil itu lah.
Nah, Ya, resepnya nih, resipien. ya, itu udah Belum bisa kebuka. sudah kebuka ya. Hmm, Itu yang di Google Docs ya. WPS. Oh, di BPS. Sebenarnya mungkin kayak cuma tampilannya berbeda sama bahasanya mungkin kalau untuk yang di BPS itu. Untuk stepnya itu sama saja sih sebenarnya. Mungkin kalau di BPS itu lebih di minimalisir, maksudnya lebih nggak hmm, kayak langkahnya atau untuk melmersnya mungkin nggak se Lebih praktis sih, Kak. Gak ribet kayak Microsoft Word. ya lebih lebih itu sih lebih kalau Microsoft Word kan mungkin karena banyak part-partnya nih step-step by stepnya mungkin kalau di VPS tuh lebih dibikin simple karena kan kayak pakai handphone gitu kan lebih mempermudah gitu, gitu juga kan gitu. Saya pakai laptop, Kak. Cuma semuanya pakai HP sih. Kalau nyari Oh, WPS-nya pakai laptop. oke. Itu sama saja sih sebenarnya sama kayak bisa juga nanti kalau misalkan pakai apa pakai Google Docs itu juga bisa. Gitu. Sama Saya saja nanti sih kok untuk penggunaan gitu kayak Microsoft Word gitu. Cuma kalau kayak Microsoft Word kan kita lebih offline nih penggunaannya gitu. Kalau Google Docs kan biasanya kita kayak online lebih ke online gitu. Ada lagi beli butuh? lanjut aja, Kak, ke praktek. Ini siapa barangkali nanti ketemu. Oke, baik. Mungkin aku teman-teman yang lain, apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas? Kayak penggunaan Microsoft Word gitu. Untuk Bu Ella, untuk Kak Domingus, Kak Yuyun, masih perlu dijelaskan lagi nih, maksudnya eh, belum jelas yang mana atau mungkin sebenarnya banyak banget sih untuk penggunaan Microsoft Word. Cuma mungkin ini yang aku menjelaskan yang biasa digunakan penggunaannya. Oke, kalau misalkan untuk sesi Q&A session misalkan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku akan lanjut. Aku akan lanjut. Oke, ini ada tugas individu untuk teman-teman. Jadi tugas individunya itu buat surat lamaran kerja. Gitu. Jadi teman-teman diminta untuk membuat surat lamaran kerja sebagai digital marketing di perusahaan PT ABC Sejahtera. Gitu. Alamatnya di Atimura, nomor 3 Cilangkap, Depok. Untuk tanggal boleh diisi tanggal 13 Mei besok gitu. Eh, terus untuk ketentuannya nih kayak penulisannya gitu. Aku pilih alik live atau rata kiri. Aku minta teman-teman untuk uh, bikin tugas individu ini nanti boleh dikumpulkan. Ini waktunya 1 minggu ya teman-teman. Nanti boleh dikumpulkan ke Kak Ganis, di Wisnu, atau di KD gitu, atau di grup. Nanti dalam bentuk Microsoft Word gitu. Boleh kalian pakai VPS, boleh pakai Microsoft Word, boleh uh, apa Google Docs itu nanti boleh teman-teman kirimkan. Nanti untuk ketentuannya untuk ukuran hurufnya atau size fontnya 12, untuk marginnya, untuk jenis hurufnya, kemudian spasinya gitu. Nah, mungkin misalkan nih kayak gunakan fasilitas ballot and numbering untuk memberikan penomoran atau simbol lain. Misalkan contoh teman-teman mau melampirkan yang di surat lamaran kerja itu pengen melampirkan fotokopi
ijazah atau fotokopi KTP atau pas foto atau sertifikat lain itu bisa gunakan ballot and numbering. Nah, nanti teman-teman bisa nentuin boleh pakai numbering, boleh pakai ballot, itu juga silahkan teman-teman seenaknya teman-teman gitu. Nah, terus ketentuannya ketiklah naskah sesuai dengan format dengan huruf tebal atau miring. Misalkan itu ada di surat lamaran teman-teman ada yang penting nih, misalkan nama perusahaan atau apa. Terus misalkan untuk tanggal itu bisa gunakan huruf kayak tebal atau miring gitu. Nah, nanti untuk filenya boleh teman-teman kasih nama dan sesuai sama domisili teman-teman gitu untuk tugasnya. Mungkin itu untuk teman-teman. Untuk tugas individu ini ada yang mau ditanyakan atau belum itu? Untuk Kak Darson, boleh Kak? Bisa Kak. Bagaimana misalnya kita membuat lamaran kerja, kita membuat dalam bentuk CV saja, tidak usah kita buat lamaran seperti yang boleh. kayak dulu-dulu lagi gitu. Kan di Iya, CV nanti kita ini kayak kemarin itu kita sudah belajar di Canva juga tentang membuat CV untuk lamar kerja juga. Nah, apa bisa kita tidak membuat sesuatu itu kayak yang di soal ini, suruhan ini? Mungkin kalau untuk CV sih sebenarnya sama untuk CV. Cuma mungkin kalau untuk kayak surat lamaran kerja itu kan biasanya harus ada pembukaan, iya. Ya. Buat Indonesia, iya harus ada pembukaan Ya, apa? harus ada kayak pembukaan dulu. Ya, CV. Ya, biasanya CV juga nanti kadang ada perusahaan juga yang mereka pas ngelamar kerja harus ada CV juga, kemudian ada surat kerja, surat lamaran kerja gitu. Biasanya gitu. Ada pertimbangan. Mungkin untuk tugasnya sih kalau bisa dibikinkan untuk surat lamaran kerja gitu. Ya, siap. Ini sebenarnya simpel sih untuk kayak cuma pemilihan font. Aku untuk ketentuannya tuh cuma kayak pemilihan font, terus kayak margin gitu. Jadi aku pengen tahu nih teman-teman sejauh mana nih penggunaan Microsoft Word. Nah, jadi kan kayak surat itu biasanya kan misalkan kayak surat legal. Biasanya tuh ada kayak ketentuannya, misalkan kayak penggunaan hurufnya harus pakai apa, misalkan kayak instansi kayak dinas pemerintahan gitu pakai penggunaan jenis hurufnya harus Times New Roman, ada yang pakai Calibri, nah gitu. Biasanya kan ada beberapa perusahaan yang emang punya datanya punya apa ya, untuk surat tuh adalah aturannya. Jadi aku pengen tahu nih teman-teman penggunaan Microsoft Word gitu tuh biasanya kan kadang teman-teman bikin dokumen ya udah asal aja nih. Misalkan nih kayak kita misalkan pas sekolah atau kuliah, misalkan kita disuruh bikin tugas tentang bikin jurnal atau apa, pasti itu ada ketentuan dari gurunya atau dosennya gitu. Nah, itu pasti kita ngecek juga gitu kan. Nah, jadi aku pengen teman-teman kayak aware nih untuk harus rapi gitu kan. Maksudnya kayak penggunaan Microsoft Word ini gitu. Jadi kalau kita ngetik, misalkan kita asal ngetik kan belum tentu nih gitu. Jadi misalkan kita kalau udah kadang misalkan kita disuruh bikin surat, misalkan kita udah ada formatnya nih untuk di perusahaan, format untuk disuruh, font, segala macam, margin, ya. Jadi kita lebih gampang gitu. Jadi kita udah ada format, nanti tinggal kita ganti untuk isi surat tersebut, nah, itu bisa banget sih.
Jadi mungkin untuk tujuh individu ini aku minta teman-teman untuk bikin surat gitu. Oke, itu sih Ble. Fasilitas bulannya nih, letaknya di mana? Ya, diputus. Fasilitas bulan ini letaknya di mana? Oh, untuk fasilitas ballot and numbering ini ya? Oke, aku sambil share screen ya untuk fasilitas ini. Ini nanti Apa kalian nggak ada? ada di Microsoft Word coba. Di Microsoft Word itu nanti teman-teman bisa cek di home. Di home. Ini untuk share screen-nya udah kelihatan sih? Iya, Nah, di mana? ini kan di home. Di home ada nih. Nih, yang ini yang namanya di home ini kan ada namanya nih. Font. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih untuk fontnya Times New Roman. Terus, nah, untuk Times New Roman, misalkan nih, untuk ini kita blok. Ini pas kita blok ini ternyata, oh, kita pakai font Aptos atau body. Nah, kita pilih. Nah, ini kita bisa langsung ketik Times New Roman. Ya, Bli? Bagaimana? Kalau align kiri, apa margin align kiri itu? Oh, itu. Sebentar, ini untuk yang Times New Roman, ini untuk yang fontnya. Jadi ini jatuhnya nah untuk paragrafnya gitu loh. Jadi untuk paragrafnya gitu nanti rata kiri aja gitu. Karena kan surat tuh kadang ada yang rata kiri, ada yang pakai center, ada yang itu. Oke, itu tuh cukup jelas sih, sudah jelas. Jelas, Pak. Untuk yang tugas individu ya. Oke, ini oke. Jadi untuk yang tugas individu ini teman-teman ada yang ditanyakan mungkin? Ada. Boleh, Kak? Nah, untuk dia punya huruf tebal itu pakai bold atau bagaimana? Nah, untuk huruf tebal itu menggunakan bold. Terus kalau huruf miring itu menggunakan italic. Nah, bisa juga penggunaan untuk di garis bawahi. Jadi underline. Nah, jadi itu nanti sama sih untuk penempatannya nanti juga di home. Nanti boleh dicek juga. Tidak, maksudnya untuk huruf tebalnya itu semua kalimat di dalamnya dalam bentuk bold. Oh enggak, jadi yang penting aja nih, misalkan You kan suruhan Arab itu tanya. Jadi misalkan teman-teman, misalkan menurut teman-teman nih ada yang perlu dipakein huruf tebal, gitu. Itu bisa diberikan gitu di kata tersebut gitu, atau penggunaan huruf miring gitu. Atau mungkin teman-teman tidak pakai huruf tebal atau miring itu juga nggak apa-apa. Misalkan untuk penggunaan pengen bikin surat lamaran kerja tapi tidak menggunakan huruf tebal atau miring itu juga nggak apa-apa. Itu udah jelas Bli? Nah, untuk dokumennya gimana? Mungkin aku untuk dokumen itu sekreatif teman-teman sih gitu. Jadi untuk dokumen untuk isinya sebenarnya sama sih untuk surat lamaran kerja kan semua isinya sama. Cuma ini kayak ketentuannya gitu. Boleh nanti sambil teman-teman misalkan nih nyari di internet contoh surat lamaran kerja boleh kok itu dibikin teman-teman. Tapi nanti untuk isinya untuk alamat sesuai sama ketentuannya ini gitu. Gitu. Bagaimana sih? Paham. Paham, oke.
Untuk yang lain, teman-teman yang lain? Masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Atau masih belum jelas nih tentang tugas individunya? Udah cukup kayaknya, Kak. Sudah? Oke, mungkin untuk sesi Microsoft Word ini aku akhiri ya. Saya akhiri teman-teman. Mungkin nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan lain yang masih bingung, nanti boleh kontak aku. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat dan tetap jaga kesehatan, teman-teman. Terima kasih. Aku akhiri ya untuk yang sesi Microsoft Word ini. Untuk selanjutnya nanti bakal ketemu aku lagi di Microsoft PowerPoint. Kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Ya teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar hari ini. Nah, untuk waktu saya kembalikan ke BKD.